Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Muhtaram wal Mukarram yang sama-sama kita muliakan, para habaib zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para alim ulama, guru-guru agama, para ustadz ustadzah, anak-anakku, santri-santriwati, tokoh masyarakat, tamu undangan, hadirin hadirat yang berbahagia, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabb. Kami ucapkan selamat datang sekaligus terima kasih atas kehadiran para hadirin sekalian dalam acara peringatan Maulid Nabi tahun 1445 Hijriah 2023 Masehi di halaman parkir Masjid As-Salam. Hari ini kita berkumpul untuk memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan bagi kita semua. Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal, banyak dari umat Islam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad atau Maulid Nabi. Melalui peringatan ini, kita semua bisa mengenang kembali sejarah dan perjuangan beliau dalam mendakwahkan ajaran tauhid, yakni agama Islam. Kita juga ingin mengambil pelajaran dari kehidupan beliau serta meneladani sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, sedikitnya ada 3 hikmah dari peringatan Maulid Nabi. Pertama, dalam peringatan Maulid Nabi, umat Islam diajak agar memperbanyak salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, peringatan Maulid Nabi diharapkan akan semakin memperkuat rasa cinta umat Islam kepada Rasulullah. Rasa cinta yang besar kepada Rasulullah akan membuat kita semua semakin mantap dalam menjalankan segenap ajaran-ajaran beliau. Di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian hingga aku lebih cintai daripada orang tua dan anaknya." Hikmah ketiga, peringatan Maulid Nabi diharapkan akan semakin memperkuat iman kita semua sehingga bisa terus istiqomah dalam melanjutkan perjuangan beliau. Dalam acara Maulid Nabi kali ini kita akan mendengarkan tausiah bersalawat dan berdoa bersama-sama. Semoga dengan adanya acara peringatan Maulid ini kita dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta mempertebal perasaan cinta kita semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir kata, kami mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Kami juga mohon doa dari Bapak, Ibu dan hadirin sekalian agar acara Maulid Nabi kali ini berjalan lancar serta membawa manfaat. Terakhir, saya akan membawakan pantun. Dari Masjid As-Salam ada Pak Haji Rahman. Pak Haji sedang membaca salawat. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Rasul seluruh umat. Sekian sambutan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan kepada Kay. Hadirin para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya menuju acara inti, yaitu ceramah yang pertama tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kepada Al-Ustadz Ismail Yahya LC MA. Kami persilahkan. Bismillah. Izin. Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu la syarika lah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu Allahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin salatan daimatan mustamirratan bidawamillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma waghfir lana wa li abaina wa ummahatina wa sairil muslimin wal muslimat minnal ahya wa minnal amwat birahmatika ya man anta ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus para pengurus DKM Masjid As-Salam. Walhamdulillah, setengah sudah bulan Rabiul Awal kita lewati. Pertanda masih ada setengah lagi yang insya Allah di banyak tempat akan ada majelis serupa, yaitu majelis Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yakinlah hari ini kita ngumpul di sini karena rasa cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi. Betul Bu? Cinta Nabi? Iya apa enggak? Atau cinta Ustadz? Jangan Bu ya, nanti ada yang marah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita berkumpul atas frekuensi yang sama, yaitu rasa cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya teringat satu peristiwa dalam peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melawan musuhnya orang-orang Yahudi. Ketika selesai perang, kaum muslimin menemukan banyak harta yang disimpan di dalam tembok-tembok, benteng-benteng orang Yahudi. Di antara yang tersimpan itu ada khamar. Tahu khamar, Pak? Khamar. Pernah minum? Nauzu. Kata Nabi, siapa yang minum khamar di dunia tidak akan minum khamar di akhirat. Adakah khamar di akhirat? Ada khamar dalam surga? Ada. Ada. La yusaddauna anha wala yunzifun. Khamar di akhirat tidak bikin pusing, tidak bikin mabuk. Khamar di dunia bikin mabuk. Kayak pengalaman nih Bapak. Nauzubillah. Gak perlu kita coba lihat di TV, udah banyak. Betul Bu? Seorang sahabat Nabi lancang tangannya meminum khamar. Ditangkaplah dia, dibawalah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapan Nabi dibawa orang yang minum khamar. Sementara hari itu khamar sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu.
Di antara sahabat yang marah adalah Umar bin Khattab. Kata Umar, "Hadza munafik." Munafik ini ya Rasulullah, la aqtulanna, akan kupenggal lehernya. Tahu Umar? Tahu? Umar mana ini? Masya Allah. Umar bin Khattab mau penggal orang yang minum khamar. Hadza munafik ya Rasulullah. Kata Nabi apa? Da'hu ya Umar, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Bayangkan, ada seorang yang minum khamar, tapi masih ada cinta di dalam dirinya kepada Allah dan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Lalu bagaimana kita yang tidak minum khamar, yang setiap hari sholat fardu 5 waktu, bahkan setiap Senin Kamis kita puasa sunnah, di hari-hari terang Ayyamul Bait juga kita puasa sunnah. Masa iya di dalam diri kita tidak ada mahabbah, cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang beriman kepada Allah pasti cinta kepada Nabi. Betul apa betul? Alhamdulillah. Nabi yang kita cintai itu adalah Nabi yang luar biasa. Sebenarnya saya mau cerita panjang, tapi saya dibatasin maksimal 40 menit. Kalau bisa katanya 30 menit saja. 40 atau 30, Bu? Karena kalau saya bercerita harusnya sebelum kelahiran Nabi, kehidupan bangsa Arab jahiliyah sebelum Nabi lahir 30 menit. Kemudian pasca lahirnya Nabi, sebelum diangkat menjadi Rasul 30 menit. Sudah berapa? 1 jam 60. Setelah diangkat Rasul 13 tahun di Mekah 30 menit. Sudah berapa? Habis itu hijrah ke Madinah 10 tahun di Madinah 30 berapa jam? Ibu setuju? Saya yang gak setuju, Bu. Ibu setuju-setuju aja. Ini asam urat lagi kambuh berdiri, ada hitungannya ini, Bu. Alhamdulillah. Kadang sakit itu pertanda Allah masih ingat kepada kita. Betul, Pak? Bayangkan, Pak, kalau ngasih sakit pun Allah tidak mau, tanda dia lupakan kita. Na'udzubillah. Tapi jangan minta sakit, Pak. Tanda ingat, Pak Ustadz, jangan. Kata Nabi, mintalah al-afiyah, mintalah kesehatan. Tapi kalau sakit jangan marah, jangan nambah. Alhamdulillah. Akhirnya saya putuskan tadi dalam perenungan saya sambil mendengarkan hadrah, saya pengen bercerita tentang kebiasaan orang-orang Arab sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Kita biasa menyebutnya dengan Arab jahiliyah. Apakah Arab jahiliyah itu nggak ada baiknya? Adakah kebaikan Arab jahiliyah? Ada. Di antara kebaikan Arab jahiliyah yang pertama, orang Arab jahiliyah adalah orang yang pantang menjilat ludah sendiri. Apa maksudnya, Bu? Apa maksudnya? Kalau sudah terucap tidak mungkin dia ralat. Kalau sudah berjanji tidak mungkin dia ingkari. Kalau kita, kalau nggak ada rekamannya kita nggak ngaku, betul? Lah kan kamu janji kemarin mau beliin karpet masjid 15 meter. Mana ada? Ini rekamannya. Oh iya ya, kayaknya aku lagi kurang kesadaran itu. Lupa. Atau pura-pura lupa. Orang jahiliyah kalau sudah keluar dari lisannya
haram baginya menjilat ludah sendiri. Contohnya kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama kakeknya Nabi? Abdul Muthalib. Kakek yang mana itu? Siapa nama kakeknya Nabi? Hah? Nama kakeknya Nabi adalah Syaibah. Hah? Abdul Muthalib artinya hambanya, budaknya Muthalib. Muthalib itu pamannya Syaibah. Ini jarang dengerin maulid ini berarti. Ya Bu? Setahun sekali? Rajin-rajin dengerin maulid. Ini makanya kalau cerita setengah jam gak cukup nih. Mohon maaf Ustadz kalau kepanjangannya. Nanti kasih bel aja Ustadz, miss call. Syaibah ini kakeknya Nabi lahir di Madinah. Syaibah punya ayah namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib alias Syaibah bin Amru alias Hashim. Nama aslinya adalah Amru, digelar Hashim. Hashim itu artinya orang yang meremukkan roti, Bu. Hashama artinya meremukkan roti. Roti dia remukkan, dimasukkan ke dalam bubur, ke dalam kuah, ke dalam sup. Ini hidangan disebut namanya oleh orang Arab as-sarid. Sarid, sa, ro, ya, dal. Sarid. Hashim ini alias Amru, buyutnya Nabi, kerjanya adalah memberikan makanan untuk orang jamaah haji. Makanya orang memanggilnya ya Hashim, ya Hashim, ya Hasim, yang tukang remukkan roti, sini yang tukang remukkan roti. Akhirnya dia dikenal dengan nama Hashim daripada nama aslinya adalah Amru. Hashim berangkat berdagang ke negeri Palestina. Dalam perdagangan tadi dia meninggal dunia. Istri yang dia tinggalkan di Madinah akhirnya melahirkan anak tanpa disertainya. Lahirlah anaknya bernama, lihat tadi, Syaibah. Cepatnya lupa, ditulis Bu. Nah, Syaibah lahir sampai usianya dekat 10 tahun. Adiknya Hashim datang ke Madinah menjemput. Dengan negosiasi dengan ibunya, akhirnya dibawalah dia ke Mekah. Karena kata Muthalib, ini ponakanku, anakmu ini, anak Hashim ini pembesar Mekah. Dialah pewaris ayahnya yang menyantuni, memberi makan para jamaah haji. Okelah kalau memang begitu, bawalah anakku. Diboncenglah di belakangnya naik unta. Begitu masuk Mekah, orang Mekah melihat, oh Muthalib baru beli budak baru. Hei Abdul Muthalib. Mereka nggak tanya yang mereka sebut. Abdul Muthalib sini, sini nak, sini. Hei kamu budaknya Muthalib, pembantunya Muthalib. Sini, sini. Padahal itu adalah ponakannya Muthalib. Baru tahu Pak? Baru tahu? Alhamdulillah. Maka jadilah kakek Nabi lahir di Madinah, tumbuh di Mekah. Jadilah dia pewaris ayahnya sebagai pemberi makan orang jamaah. Alhamdulillah. Ditambah satu lagi. Dia kelak akan menjadi orang yang memberikan minuman. Memberi makanan namanya rifadah. Memberikan minuman namanya sikoyah. Apa namanya Pak? Rifadah memberi makan. Sikoyah memberi minum.
Sekaligus ini menjadi sifat kedua orang jahiliyah. Apa? Sifat karam, mulia, dermawan. Makanya jangan aneh, kenapa keluarga Nabi miskin padahal dia orang terpandang. Semua jamaah haji dia beri makan. Uangnya habis, kekayaannya habis untuk melayani tamu Allah. Bagaimana Abdul Muthalib bisa memberikan minuman jamaah haji sementara di Mekah tidak ada air? Ada Pak Ustadz, Zam-Zam. Zam-Zam bu hilang 400 tahun. Zam-Zam hilang 400 tahun. Ketika Abdul Muthalib alias Syaibah datang ke Mekah, Zam-Zam gak ada. Sampai satu hari, malam itu dia tidur di Hijr Ismail. Tahu Hijr Ismail bu? Apa itu? Ini Ismail. Hijrnya mana? Batu yang melengkung di sisi Ka'bah itu namanya Hijr. Dia tidur di situ. Dalam mimpinya ada orang yang datang. Uhfur tibah, gali tibah. Dia tanya, mal tibah? Apa tibah? Dia gak paham. Orang tadi pergi gitu saja. Malam besoknya mimpi lagi. Uhfur madmunah. Dia tanya, mal madmunah? Orang tadi pergi lagi. Uhfur barrah. Mal barrah? Orang tadi pergi lagi. Uhfur Zam-Zam. 4 kali dia bermimpi. Mimpinya disuruh menggali tibah, madmunah, barrah dan Zam-Zam. Begitu disebut Zam-Zam barulah dia faham. Oh Zam-Zam. Tapi Zam-Zam hanya cerita. Pernah minum Zam-Zam bu? Bu, ibu ini terpesona kah? Hah? Segitu-gitunya loh. Zam-Zam hilang 400 tahun dikubur oleh Bani Jurhum. Bani Jurhum adalah kabilah yang datang dari Yaman. Permisi kepada Siti Hajar. Hajar, kami ikut dong tinggal di Mekah. Karena di Mekah hari itu cuma ada Hajar dan anaknya Ismail. Pelit betul, tinggal Mail doang gak mau. Saya ulang. Di Mekah hari itu cuma ada Hajar dan Nah gitu kan enak. Saya nggak teriak sendiri bu. Hari ini udah 5 kali saya teriak-teriak. Alhamdulillah. Bani Jurhum datang permisi. Akhirnya mereka rame-rame menjadi keluarga. Salah seorang putri kabilah Bani Jurhum dinikahi oleh Nabi Ismail. Sehingga Nabi Ismail menjadi orang Arab. Berapa ratus tahun kemudian datang kabilah Khuza'ah menyerang Mekah. Bani Jurhum cepat-cepat tutup dengan batu besar sehingga Zam-Zam tertimbun. Bani Khuza'ah nggak pernah ketemu Zam-Zam meski 400 tahun di Mekah. Sampai kakeknya Nabi bermimpi. Di mana mau ku gali? Kata orang tadi, bainal farasi waddam, antara lambung dan darah. Fi wadin namal, di lembah semut. Inda nakarati ghurabil asam, di tengah-tengah patokan burung gagak hitam. Hafal Pak Ustadz. Ya sehari 5 kali kayak benda hafal. Alhamdulillah. Akhirnya paginya dia keluar. Dia lihat ada orang menyembelih unta. Dikeluarkan perutnya, darahnya mengalir ke sini. Oh berarti ini isyarat antara perut dan darah. Dia cek di sini, ada sarangnya semut. Tidak lama kemudian turun burung gagak mematok-matok di tanah. Di tempat situlah dia gali sumur Zam. Hari itu Abdul Muthalib baru punya anak satu, namanya Ismail. Siapa nama Abdul Muthalib? Anaknya yang pertama Harith. Abdullah belum lahir.
Begitu dia gali, orang-orang Quraisy ngolokin, Abdul Muthalib, Syaibah ngapain? Gali Zam-Zam. Udahlah, jangan mimpi. Zam-Zam itu udah hilang 400 tahun orang nyari nggak ketemu. Kamu mau cari sendiri di mana? Aku dapat isyarat mimpi digali. Kamu sendirian, nggak ada yang nolong, nggak ada yang bantu. Apa kata Abdul Muthalib dalam doanya? Ya Allah, kalau engkau berikan aku 10 orang anak laki-laki, la azbahanna, akan kusembelih satu di antara mereka. Sudah terucap, pantang ditarik lagi, Bang. Ini orang jahil. Kalau sudah berjanji, bernazar, berazam, tidak boleh ditarik. Aku kalau dapat bonus akhir tahun, sumbang ke masjid 15 juta. Dapat. Nyumbangnya berapa, Bu? 5 juta aja kayaknya ya. 5 juta juga kebanyakan, 500 aja. Orang jahiliyah pantang jilat ludah sendiri. Terucap, dilaksanakan. Maka anak yang ke-10 Abdullah, dia bawa ke sisi Ka'bah, dia letakkan, mau dia sembelih. Kata orang Quraisy lain, jangan Abdul Muthalib, jangan. Karena kalau engkau menyembelih nanti menjadi adat, kebiasaan, sunnah orang Mekah. Kami tidak sanggup nyembelih anak. Maka kata Nabi, ana ibnu Zabihain, aku adalah anak 2 orang yang yang pertama disembelih adalah Ismail alaihi salam, yang kedua adalah Abdullah. Kata Abdul Muthalib, aku sudah janji, gimana mungkin kubatalkan? Begini, kamu berangkat ke negeri Syam, di sana ada seorang dukun, nanti dia akan kasih nasihat-nasihat. Singkat kisah, mereka berangkat, tanyalah kepada dukun. Kata dukunnya, pending dulu, nggak bisa hari ini masalah besar, besok datang lagi. Keesokan harinya kata dukun, kalau di tempat kalian nyawa tebusannya berapa? 10 ekor unta. Begini Abdul Muthalib, setiap kau undi anakmu atau unta, maka lihat, kalau unta keluar, kalau anak keluar, sesuai dengan petunjuk. Digoncang keluar anaknya, Abdullah sampai 10 kali, berarti 10 kali 10, 100 ekor barulah goncangan ke-11 keluar unta, maka disembelihlah 100 ekor menebus nyawanya Abdullah. Nyambung, Pak? Bapak bisa bayangkan kayak gimana itu cerita? Abdul Muthalib pantang menjilat lidahnya sendiri. Jahiliyah. Abdul Muthalib orang dermawan, biar hartanya habis. Akhirnya Abdul Muthalib pulang ke Mekah, sembelih 100 ekor unta. Abdullah tidak jadi disembelih. Zam-Zam dia gali, ketemu. Begitu ketemu, orang Quraisy yang ngolok-ngolok tadi sekarang minta bagian. Biasa gitu, Pak ya. Kalau kita waktu susah nggak ada yang nolong, begitu berhasil, teman lamaku itu. Ini foto kami dulu waktu SD sebangku. Begitu ketemu sumur Zam-Zam, batu yang tertutup menutup tadi, semua orang, Abdul Muthalib, aku ikut. Aku juga keturunan Ismail. Ismail buyut kita bersama, aku punya hak di situ. Kata Abdul Muthalib, tidak. Akhirnya kata mereka, beginilah, kita ke dukun lah. Pergilah mereka ke dukun Bani Sa'ad. Di perjalanan tersesat, mau maju salah, mundur salah, bekal sudah habis. Kata mereka, udahlah kita galilah kubur masing-masing, tiap orang berbaring di samping kuburnya, nunggu mati. Siapa yang mati kita geser dikit, kepluk, mati, timbun, selesai. Kata Abdul Muthalib, jangan menyerah, ayo berangkat. Dia naik ke atas untanya, baru dia naik, untanya berjingkrak-jingkrak, memukulkan kakinya ke tanah, ke pasir padang, pasang pasir tadi, memancarlah air dari dalam tanah. Akhirnya orang Quraisy yang berangkat tadi ambil air, minum dan sebagainya. Mereka katakan, Abdul Muthalib,
Yang membuat hari ini keluar air di padang pasir adalah Dia juga yang menuntunmu menemukan Zam-Zam. Kami bersaksi di atas nama Allah bahwa Zam-Zam adalah hakmu sepenuhnya. Sejak saat itu Abdul Muthalib memiliki dua kemuliaan. Memberi makan namanya Rifadah, memberi minum namanya Sikoyah. Abdullah ayahnya Nabi kemudian menikah dengan seorang wanita bernama Aminah. Nama Nabi Muhammad, ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, kakeknya Abdul Muthalib atau neneknya. Hah? Siapa neneknya, Pak? Nama neneknya Fatimah bintu Amru. Kadang kenal kakeknya nggak tahu neneknya. Masya Allah. Menikahlah Abdullah dengan Aminah. Di usia kehamilan ada mengatakan 3 bulan, ada mengatakan 8 bulan. Di umurnya 18 tahun Abdullah meninggal, Pak. Mati muda. Seakan-akan Allah sudah katakan, Abdullah, tugasmu cuma mengantarkan benih Muhammad masuk ke dalam rahim Aminah. Habis itu engkau mati. Masya Allah. Lahirlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari rahim seorang wanita mulia bernama Aminah. Masya Allah. Setelah lahir, Aminah merasakan kelahiran Nabi istimewa. Ibu pernah lahiran, Bu? Pernah, Bu? Bapak pernah? Kalau pagi-pagi itu bukan lahiran namanya, Pak. Lahiran sakit apa sakit, Bu? Mau lagi? Nggak mau? Kapok? Sakit, betul? Tapi kata Aminah, aku mengandung Muhammad tidak pernah merasa berat, aku melahirkannya tidak pernah merasa sakit. Lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masruran makhtunan. Lahir tali pusarnya sudah putus, lahir sudah dalam keadaan tersunat. Bapak lahir udah sunat belum? Sama kita, Pak. Kita lahir belum bersunat, Nabi sudah tersunat, lahir pusarnya sudah terpotong. Istimewa. Sebelum Aminah melahirkan, Aminah pernah melihat dalam mimpi dari perutnya keluar cahaya terang menerangi seluruh dunia, bahkan terangnya sampai ke arah Persia dan Romawi. Sejak saat itu yakinlah dia, anna ibni hadza fihi sya'nun, anakku ini akan menjadi orang besar. Disusukanlah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang wanita mulia. Namanya siapa, Bu? Bu? Hah? Halimatus Sa'diyah. Kenapa disusukan kepada orang-orang luar? Kenapa nggak disusukan oleh ibunya sendiri? Ada 3 hal bisa kita tiru dalam mengasuh anak. Di antara hikmah maulid hari ini. Yang pertama, kenapa disusukan kepada orang di luar Mekah yang tinggal di kampung-kampung, di gunung-gunung, di pedalaman-pedalaman? Yang pertama, hikmahnya, orang-orang yang tinggal di pedalaman, di gunung-gunung, di kampung-kampung, di lembah-lembah, mereka hidup ala kadarnya dengan sangat amat sederhana, sehingga Rasulullah secara fisik terbentuk sebagai laki-laki yang kuat dan gagah. Alhamdulillah. Anak-anak yang dibanjakan hidupnya dengan fasilitas-fasilitas lengkap, dia menjadi pribadi yang kuat apa lemah? Lemah. Kalau nggak ada senter, nggak ada lampu, nggak ada HP, nggak ada kuota, dia stres. Betul, Pak? Kalau 3 hari kita nggak ada kuota, kayak apa rasanya?
Saya pernah 2 minggu di Tarim, ketemu dengan guru-gurunya Ustadz Sayuti. 2 minggu tanpa internet di Tarim. Saya beli kuota 500 MB 2 minggu nggak habis, Bu. Ibu, 500 MB berapa menit? Scroll apa itu namanya? IG habis. Lihat TikTok selesai. Hari pertama saya stres, hari kedua udah mulai, hari ketiga biasa, sampai pulang enjoy. Nabi Muhammad diasuh di Bani Sa'ad dalam keadaan situasi apa adanya, ala kadarnya, sehingga fisiknya terbentuk menjadi seorang laki-laki yang kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, kabilah Bani Sa'ad di antara afsahul Arab yang paling fasih lisannya. Abu Bakar pernah tanya, "Ya Rasulullah, kok bisa engkau fasih betul bicaramu?" Lama-lama hilang sakit asam uratku nih, Bu. Semangat saya kalau cerita Nabi. Udah berapa menit, Bu? Sampai mana lupa saya jadinya, asam urat tadi. Kabilah Bani Sa'ad afsahul Arab. Abu Bakar tanya, "Ya Rasul, kok bisa engkau fasih kayak begitu? Aku orang Mekah, engkau orang Mekah, kenapa engkau lebih fasih daripada aku?" Selisih umur Nabi dengan Abu Bakar cuma 3 tahun. Nabi lebih tua 3 tahun daripada Abu Bakar. Kata Nabi apa? "Ana Quraisy." Abu Bakar, aku Quraisy. Sementara itu lagi, aku pernah diasuh di Bani Sa'ad. Maka Nabi secara fisik laki banget, jantan banget, secara bahasa lisannya paling fasih. Nabi adalah Quraisy. Quraisy adalah bangsa Arab yang paling fasih, dan Nabi pilihan di antara bangsa Quraisy. Alhamdulillah. Yang ketiga, alasan kenapa Nabi diasuh oleh Bani Sa'ad disusukan, karena Mekah ini nggak steril. Jamaah haji dari penjuru dunia datangan. Ada yang bawa penyakit, ada bawa pengaruh buruk, ada yang bawa bahasa. Sampai hari ini bahasa orang Mekah rusak. Ya, kita ketemu ba'da usbu'ain, 2 minggu lagi. Katanya la isnin usbu'. Ketawa orang yang ngerti bahasa Arab. Usbu'ain sama isnin usbu' ya sama. Rusak bahasa Mekah. Rusak lingkungan Mekah karena semua datang. Akhirnya Nabi tumbuh di Bani Sa'ad. Fisiknya laki asli banget, bahasanya fasih amat sangat, kemudian bebas dari berbagai penyakit. Inilah hikmahnya, anak-anak kita fisiknya harus kuat, bahasanya harus bagus, steril dari berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Berapa tahun Nabi disusuin oleh Halimatus Sa'diyah? Harusnya setahun, tapi extend, diperpanjang. Kenapa? Barokah, Pak. Barokah. Tadinya untanya paling lemah, orang menjemput anak-anak asuhnya itu udah duluan, bahkan Halimah baru udah berangkat, mereka udah pada pulang. Tapi begitu Muhammad sudah dipelukannya, tiba-tiba untanya ngebut. Orang yang sudah pulang tadi kebalap sama Halimah. Masya Allah, barokah. Tadinya untanya nggak punya susu, sekarang susunya banjir, membikin mereka dapat keberkahan merawat Nabi Sallallahu Alaihi. Setahun minta 2 tahun, 2 tahun minta 3 tahun, 3 tahun minta 4 tahun, 4 tahun minta 5 tahun, sampai akhirnya belum penuh 5 tahun, Halimatus Sa'diyah buru-buru ke Mekah mengembalikan kepada Aminah. Aminahku kembalikan Muhammad. Kata Aminah, loh kamu minta 5 tahun kenapa dikembalikan? Nggak apa-apa, aku kemarin kayak maksa-maksa nggak tega sama kamu. Kata Aminah, pasti ada sesuatu. Kamu takut ya anakku Muhammad diganggu oleh jin? Kata Aminah, demi Allah,
aku pernah bermimpi anakku ini mendapat perlindungan dari Allah. Jujurlah wahai Halimah. Akhirnya Halimah jujur. Anakku ini pernah diculik oleh orang. Anakku pulang tiba-tiba bercerita, Mama, Muhammad. Kenapa Muhammad? Muhammad ditangkap 2 orang, diletakkan di tanah, dibelah dadanya, Ma. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam bab Syaqqu sadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembedahan dada Nabi sallallahu alaihi. Berapa kali Pak dada Nabi dibedah? 6 kali. Hah? 5 6. Mana yang betul nih? Berapa kali, Bu? Hah? Kalau enggak tahu bilang enggak tahu, Bu. Biar cepat kita ini. Kasihan nah Ustaz Riyadi nungguin. Pertama dibedah ketika Nabi umur 4 tahun. Akhirnya Halimatus Sa'diyah jujur, kata Aminah, enggak apa-apa. Anakku dijaga oleh Allah. Kemudian nanti dada Nabi dibedah lagi. Kapan? Ketika Nabi diangkat menjadi Rasul. Dibelah lagi di umur berapa? 40 tahun. Kemudian dibedah lagi kapan? Ketika Isra wal Mi'raj. 3 ini sepakat para ulama tentang kesahihannya. Umur 4 tahun, umur 40 tahun, dan umur 48 tahun ketika Isra wal Mi'raj. Ada satu lagi yang ulama tidak sepakat, di umur sekitar 10 sampai 13 tahun ada pembedahan dada lagi. Tapi 3 ini sepakat, 1 tidak disepakati oleh para ulama-ulama sejarah. Kenapa dibelah dada Nabi? Pembedahan pertama untuk menghilangkan kotoran yang mungkin masuk ke situ di dalam hatinya syaitan ataupun iblis. Pertanda di dalam hati kita ini ada ruang, Pak, yang mungkin dimasuki oleh setan dan iblis. Ruang itu adalah ruang kesombongan. Buanglah kesombongan itu, maka insya Allah setan tidak akan masuk ke dalam hati kita. Jemaah muliakan oleh Allah, inilah sekelumit kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua, sehingga semakin bertambahlah cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita namanya Muhammad, Nabi kita namanya Ahmad, Nabi kita namanya Al-Mahi, Nabi kita namanya Al-Aqib, Nabi kita namanya Al-Hadi, Nabi kita banyak nama Nabi. Ada berapa nama Nabi Muhammad, Bu? Bu? Gak tahu, gampang. Berapa, Pak? Imam Nawawi pernah bercerita, ada yang menyebutkan nama Nabi 1000, Pak. 1000. Kita baru tahu siapa? Muhammad, Ahmad, siapa lagi? Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Hadi, Al-Munzir, Al-Bashir, An-Nadhir. Itu diantara nama-nama Nabi. Toha, Yasin juga diantara nama Nabi. Kata Imam Nawawi, namanya yang paling ori Ahmad dan Muhammad. Kebanyakan nama-nama yang lain, kata Imam Nawawi, adalah sifat-sifat Nabi. Meskipun Nabi katakan Anal Mahi, aku adalah Al-Mahi, yang menghapuskan kekufuran dengan diutusnya aku. Namanya Al-Mahi. Masya Allah. Jadi di antara nama Nabi yang 1000 itu yang ori Ahmad dan Muhammad. Sisanya kata Imam Nawawi adalah sifat-sifat saja. Jelas, Pak? Jelas, Pak? Ibu jelas? Cukup? Alhamdulillah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Sekian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terus ini. Mana minum itu tadi? Ini ya? Ini apa ini? Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Ismail Yahya Al-CMA. Semoga apa yang kita dengarkan tadi menambahkan iman dan takwa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita lanjut ke ceramah kedua, kami sampaikan kepada seluruh tamu undangan, nanti di akhir atau sesi tanya jawab bakalan dapat hadiah-hadiah menarik yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ustaz-ustaz. Jadi tetaplah bertahan hingga akhir acara. Hadirin para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ceramah yang kedua yaitu bersama Al-Ustaz Haji Muhammad Riyadi SPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Enggak kondusif nanti. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi taharraka al-qulub bi dzikri habibil mahbub syafi lil-qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah malikul qulub wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ilaihi mansub. Wa qad qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa saddid lisani wahdi qalbi wa bijahin nabi wa ali wa ashabi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin salatan tasrahu biha sadri wa tiyassiru biha amri wa tazkuru biha kathri wa tubni biha fakri wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ma'i, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allah nadhiri, Allah qaribun minni. Dasturukum ya Rasulullah, dasturukum ya ahla baiti Rasulillah, dasturukum ya ahla darak, dasturukum ya ahla niyabatal kiram biiznikum aqra'u ala sabili niyabati unkum amma ba'd. Hadratul kiram, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin hadirat, jamaah mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat hissiyah maupun ma'nawiyah, sehingga Allah getarkan hati kita untuk duduk hadir di majelis-majelis ilmu, majelis sirah nabawiyah. Kenapa saya bilang sirah nabawiyah? Karena kita duduk di orang-orang maulid tidak lain tidak bukan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan dalam kitabnya Simtud Durar, beliau mengatakan ketika kita duduk hadir di majelis ini apa? Taswikan lisamiin min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, tidak lain tidak bukan kita pengen rindu taswikan lisamiin, ketika kita dengar kita punya kerinduan dengan Nabi Muhammad. Kita lihat bagaimana sejarah yang telah diutarakan oleh Ustaz Ismail tadi, begitu indah Rasulullah. Ini adalah bentuk supaya kita mendapatkan titik mahabbah. Tidak lain tidak bukan guru kami Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sibit Madinah, selalu beliau mengatakan alaikum bisirah nabawiyah, lazimi kepada umat, kepada manusia, kepada teman semua untuk membaca sirah Rasulullah. Kita ini krisis sirah ma'asyiral muslimin. Kenapa mereka orang-orang berani meninggalkan sholawat? Kenapa mereka berani meninggalkan majelis? Tidak mau dengan anti dengan majelis mengut. Kenapa? Karena mereka tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau kita kenal dengan Rasulullah dimanapun kita cari. Karena apa? Karena orang disebutkan Habib Ali, ya min khawasil mu'minin. Mereka itu adalah orang-orang khusus di kalangan orang mukmin. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, saya dengar tadi ketika Ustaz mengatakan cinta dengan Nabi Muhammad, ibu cinta semuanya? Cinta. Bapak cinta insyaallah. Ada tugas dalam surah Al-A'raf ayat 157 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu fattabi'u nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Ketika kita mengadakan mengaku cinta kepada Allah dan khusus cinta kepada Rasulullah, ada beberapa tugas yang perlu diperhatikan untuk saat ini dan hari ini. Bu, sudah siap dengan tugasnya? Siap Ibu? Ini mulut ini berapa menit nih? 10 menit katanya. Apa Ibu was?
Biasanya orang yang kedua kalau makannya biasa sedikit aja ya. Jadi ulun sedikit aja, ikhtisar ya, yang penting aja. Yang pertama, orang telah disebutkan falladzina amanu bi, orang-orang yang telah beriman kepada Nabi Muhammad. Yang pertama dia harus punya tugas. Tugasnya apa? Yang harus kita aplikasikan dalam hidup kita. Yang pertama wa'azzaru. Ma huwal mu'azzaru? Dalam tafsir-tafsir disebutkan ayat ta'zimu, muliakan Rasulullah. Muliakan Rasul. Bagaimana memuliakan Rasul? Kita mungkin sering ada maulidnya setiap hari, ada maulidnya setiap bulan, setiap minggu, bahkan setiap tahun maulid, tapi belum memaulidkan Rasulullah dalam diri kita. Itu yang saat ini kita maulidkan Rasul dalam diri kita. Maksudnya bagaimana? Ketika kita maulidkan Rasul dalam diri kita, ayo kita aplikasikan. Setiap kita dengar bagaimana akhlak Nabi, berarti kita memaulidkan Rasul dalam diri kita. Bukan kita seperti ini aja, tidak, tapi kita ambil contoh suri teladan yang baik. Wa azharu, kita muliakan Rasulullah sehabis-habis mulia. Bagaimana caranya? Selalu ittiba, selalu ingat Rasulullah. Itu yang pertama. Seperti kita ini adalah bentuk mentakzim Rasulullah, bentuk memuliakan Rasulullah. Wa azharu, kita masuk dalam kalimat ayat tersebut. Yang kedua, wa nasaru, dan tolongi ay wa nasra dinihi, tolongi agama Rasulullah. Bagaimana cara menolongi agama? Apa yang kita bisa? Kita bisa dengan uangnya, ayo faddalu. Kita bisa dengan pemikirannya, ayo faddalu, silahkan. Kita bisa dengan apapun, bisa. Yang penting kita ikut andil. Untuk apa? Untuk menolong agama Nabi Muhammad. Siapa lagi yang nolong selain kita, ma'asyiral muslimin? Kita lihat ada majelis-majelis, ayo kita hidupkan. Kenapa? Karena ini bentuk menolongi agama Nabi kita Muhammad SAW. Dalam sejarah, tapi kalau saya baca sejarah banyak, para nabi-nabi terdahulu itu ini ma'amalin nih tentang wanasarah, menolongi agama Nabi Muhammad banyak. Jadi bu, yang tahu dengan kelahiran Rasul itu bukan kita saja Bapak Ibu. Ternyata mereka para anbiya tahu, bahkan dibaiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak baca tafsir. Yang ketiga, ketika orang-orang yang beriman kepada Muhammad, yang ketiga, fattabi'un alladzi unzila ma'ah, ikuti apa yang beserta Rasulullah turun, yaitu adalah Al-Quran. Bagaimana kita mengikuti Al-Quran? Ikut tahfiz, ikut tahsin dan lain sebagainya. Nah, ketika kita tiga macam ini kita ada dalam diri kita, apa kata Allah? Ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang bahagia. Bahagia di dunia, yaitu adalah sebahagian ulama mengatakan huwal ma'rifah, dia ma'rifah dengan Allah dan ma'rifah dengan Nabi Muhammad. Dan ketika muflihun di akhirah al-liqa, bertemu dengan Allah dan Nabi Muhammad. Ini keberuntungan, kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, terakhir daripada satu cerita yang insya Allah cerita tersebut mungkin mudah-mudahan membawa masuk dalam hati kita. Ma'asyiral ummahat, ibu bapak, ketika dulu para sahabat mereka itu tidak pernah bisa terpisah dengan Rasulullah. Mereka para sahabat itu tidak bisa terpisah, ibu. Walau satu hari tidak bakalan bisa. Kenapa seperti itu bisa? Karena ma'rifahnya kepada Rasul sangat luar biasa. Di antara seorang sahabat ada bernama Sa'ad ibn Qatadah. Sa'ad ibn Qatadah ketika itu dipanggil Rasulullah, padahal Rasulullah dalam keadaan akhir-akhir detik hayatnya Rasulullah. Rasulullah mulai mengikat kepalanya, menandakan beliau adalah orang yang masgulun binafsih. Beliau adalah orang yang sakit pada ketika itu. Ketika dipanggil, ya Sa'ad ibn Qatadah, marhaba ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah. Kemari wahai Sa'ad. Maka Sayyidina Sa'ad datang menghadap Nabi Muhammad. Apakah datangnya langsung melihat Rasulullah? Tidak. Kenapa tidak? Karena mereka tidak berani memandang wajah Rasulullah. Kenapa? Karena akhlak dan haibah Rasulullah sangat luar biasa. Lihat, baca di Syama'il yang meriwayatkan banyak orang-orang itu adalah orang-orang yang muda, ma'asyiral muslimin. Yang sudah tua-tua tidak berani. Itu haibahnya Rasulullah, karismanya Rasulullah. Akhirnya dideketinlah Nabi, karena Nabi yang menyuruh. Ketika dekat, menunduk, dikatakan, ya Sa'ad ibn Qatadah, labbaik ya Rasulullah, inggih pun ya Rasulullah. Al-an, sekarang aku nyuruh engkau untuk hijrah ke kota Yaman. Sekarang aku kusuruh untuk pergi atau hijrah ke kota Yaman. Ini seorang sahabat nunduk dia. Kedua kalinya begitu juga. Yang ketiga lagi, inni amartuka an uhadhira ila al-Yaman. Kata Rasulullah, ya Sa'ad, engkau kusuruh untuk pergi ke kota Yaman, hijrah, muallim Al-Quran,
sebagai muallim, sebagai guru Al-Quran. Karena ma'asyiral muslimin, Sa'ad ibn Qatadah salah satu orang ahli Al-Quran. Sahabat-sahabat Rasulullah itu banyak ahli-ahli Al-Quran. Ini salah satu orang yang luar biasa. Makanya kita baca sejarah-sejarah para sahabat, hampir semua para sahabat punya kenang-kenangan dengan Nabi Muhammad. Yang kenang-kenangan tersebut tidak pernah bisa dilupakan. Di antara salah satunya yaitu adalah Sa'ad ibn Qatadah tersebut. Akhirnya diulangi oleh Rasulullah ketiga kalinya. Ya Sa'ad, aku suruh engkau untuk pergi, untuk hijrah ke kota Yaman. Yang ada bukan jawaban ibu, yang ada bukan jawaban bapak, tapi tangisan yang sangat menangis pada ketika. Bukan syadid, nangis dia, menunduk. Sehingga Nabi iba. Rasulullah iba melihat sahabat. Kenapa menangis? Dideketinlah. Ketika dekat dipeluk oleh Rasulullah. Ma yabkika ya Sa'ad? Wahai Sa'ad, apa yang membuat engkau menangis? Kenapa engkau menangis wahai Sa'ad? Apakah engkau tidak senang aku suruh untuk pindah ke kota Yaman? Dia tambah tunduk Pak Muslim. Ketika tunduk, keluarlah dalam isakan tangis mengatakan, ya Rasulullah, al-an, sekarang ya Rasulullah, aku bersama engkau. Setiap kali unah pengen sholat, yang ku dengar istau itu adalah suara engkau ya Rasulullah. Setiap kali bersama engkau memberikan nasihat, nasihat itu adalah masuk dalam lubuk hatiku ya Rasulullah. Setiap berpapasan dengan engkau aku cium aroma yang wangi. Tak pernah aku cium wangi sewangi engkau ya Rasulullah. Tapi ketika aku ke Yaman, siapa lagi yang aku cium, siapa lagi yang aku lihat, siapa yang aku dengar ya Rasulullah? Apakah hati ini bisa untuk berpisah dengan engkau ya Rasulullah? Mereka begitu para sahabat. Aina nahnu min hadza? Mana kita daripada para sahabat? Akhirnya ia pun mengatakan lagi, dan ketika engkau mengatakan ayat, engkau membacakan ayat, ayat itu masuk padaku. Tidak sekali dua aku mencucurkan air mata karena luar biasa. Begitu merdu, begitu masuk dalam jiwaku. Siapa lagi yang bisa untuk mengantunkan ayat-ayat tersebut ya Rasulullah? Akhirnya apa, dipeluklah oleh Nabi Muhammad dengan pelukan erat, menunjukkan kasih sayang Nabi Muhammad luar biasa. Makanya perlu ketahui kasih sayang Rasul kepada umat yang melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya. Akhirnya ma'asyiral muslimin, Nabi memberikan satu hadis yang tentunya bagi kita untuk kenang-kenangan kita bawa pulang ke rumah kita. Kita ingat, menjadikan ihsan, menjadikan ini untuk satu makrifah kita kepada Nabi Muhammad. Bagaimana? Apa kata Rasulullah ketika dipeluk oleh Nabi Muhammad? Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Kehidupanku kata Rasulullah baik bagi kalian. Waktu aku wafat pun baik bagi kalian. Begitu. Baru sahabat Sa'ad ibn Qatadah mau tenang karena Nabi mengatakan begitu. Begitu juga kita seharusnya kita senang mendengar hadis tersebut. Waktu hidup baik, waktu meninggal pun baik. Jangan berkecil hati. Maksudnya daripada ini makna hadis. Kemudian Nabi lanjutin. Apa? Inna a'malakum saturaduna alayya. Amal-amal kalian semua akan diperlihatkan kepadaku kata Rasulullah. Yaumul Khamis wa yaumul Isnin wa yaumul Khamis. Ada mengatakan amal-amal kalian akan diperlihatkan, dipertontonkan kepadaku kata Rasulullah di hari Kamis atau malam Jumat, di hari yaumul Isnin atau malam Senin, diperlihatkan semuanya. Fa in ra'aitu khairan fahamidullah. Kalau aku lihat baik, aku pujikan pada Allah. Ya Allah, fulan bin fulan ini dari kampung ini, dia orang baik. Senang Nabi Muhammad. Maka itu hati-hati Bapak Ibu kita berperbuat. Hati-hati dengan kata-kata kita. Apa kita tidak malu dengan Rasulullah? Kita caci orang, hina orang. Apakah tidak malu dengan Nabi Muhammad? Apakah tidak sedih Nabi Muhammad melihat kita? Ini makrifah. Ada seorang di Kota Tarim ketika kami di Hadramaut dengan guru saya Habib Abdullah Al-Muhtar. Ada satu kubah itu di Zabid. Seorang perempuan tersebut ini setiap malam ketemu dengan Muhammad. Bukan sekedar mimpi, tapi nyata. Saya tanya, saya memberanikan diri. Ya Habib, wahai guru kami, amalannya apa? Kok bisa seperti ini? Dia orang alim? Apakah orang ulama? Kata Habib, enggak, dia bukan alim. Bahkan dia tidak punya apa-apa, tapi ada satu kehebatannya. Dan ini perlu ibu-ibu tahu. Apa? Setiap aku la tataharrak, dia tidak bergerak, tidak apapun kecuali dia minta izin kepada Rasulullah.
Dia mau makan, mau apapun, mulai kecil. Ternyata ini seorang pernah dulu dimandiin oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Pernah dia musafah dengan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi waktu kecilnya. Maka itu anak-anak kita kecil kenalin kepada ulama, kenalin pada para sahabat, para habaib. Ini contoh bukan baru, Ibu. Lihat kenapa sosok Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas hebat. Kenapa? Mulai kecil dibawa oleh abahnya, oleh Sayyidina Abbas. Ketika ada Nabi, dia datangin walau terik panas. Dia datang, dia kasih anaknya. Sehingga Nabi selalu mengatakan Allahumma Allah faqihul fid din wa alimut ta'wil. Ini tabarruk namanya. Ini ngambil berkah. Saya baca orang-orang hebat itu, lihat ibunya, bapaknya orang hebat. Bagaimana Sayyidina Anas bin Malik, ibunya yang bernama Gumayah dapat gelar daripada Rasulullah Ummu Sulaim. Ini orang hebat. Siapa ibunya? Orang Ansor yang dekat dengan Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad. Begitu sejarah. Di mana lagi kita membaca sejarah kalau kita tidak hadiri majelis-majelis ilmu? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Sa'ad ibn Qatadah, seorang yang cinta kepada Nabi Muhammad, seorang yang sangat rindu kepada Rasulullah. Seakan-akan mereka tidak bisa pisah dengan Rasul. Seakan-akan mereka tidak mau pisah. Kenapa? Wajar. Dalam Sama'il disebutkan mereka orang-orang cinta dengan Nabi Muhammad itu adalah karena memang melihat khususiat, melihat keistimewaan. Begitu. Maka ketika kita beramal, ingat Rasulullah. Satu saja sifat ihsan kita kepada Rasulullah. Ini insya Allah ini adalah satu filter. Ketika kita bermaksiat, kita tidak bakal berani. Kenapa? Lihat tadi hadis tersebut. Satu radu alaiya, selagi akan kembali amal-amal kalian kepadaku, kata Rasulullah. Diperlihatkan. Makanya orang-orang arif billah itu berhati-hati banget dia berbicara, berhati-hati dengan pakaian, berhati-hati dengan ucapan, berhati dengan semuanya. Kenapa? Karena mereka yakin Rasulullah selalu melihat kepadanya. Begitu. Belum sampai kepada Allah ini dari Rasulullah SAW. Ini ma'rifahnya. Begitu, ada tangga, ada bidayah, lalu nihayah. Maka itu ketika kita ngaji tauhid muhakadah, begitu. Kita kenalin Rasulullah, bagaimana sifatnya. Setelah kita kenalin, nanti ayo bagian-bagian Allah, syariatnya dan tauhidnya imbang. Jangan kita tauhid mulut, jangan. Kan di zaman Nabi ada juga tuh orang, namanya ada Gab ibn Ashraf. Gab ibn Ashraf adalah orang yang selalu Allah aja, di mana-mana Allah, di mana-mana Allah. Dia kenal. Ketika Nabi dakwahin ini Gab ibn Ashraf, ya kata Rasul, ittabi millati, ayo ikut aku, ikut agamaku. Dia ngomong apa? Nahnu bimanzilati abnaillah, kami ini adalah mendapati anak-anak Allah, tidak butuh dengan syariat, tidak butuh dengan kamu. Begitu. Allah cemburu lah. Ketika cemburu turun ayat, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Keterangan yang saya baca di dalam kitab Mukasyafatul Qulub Imam Ghazali dan kitab-kitab yang lain. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Sehingga ini sahabat baru tenang dia. Baru tenang. Kenapa? Wafatnya Rasulullah pun baik, kata Rasul. Hidupnya pun baik, berarti tenang dia. Ketika tenang, beginilah bentuknya Nabi dengan para sahabat. Banyak kejadian. Ada seorang lagi orang Badui, orang jauh, orang pegunungan. Ya, Haram ibn Harith. Ketika datang ke kota Madinah, selalu dia bawain hadiah pada orang miskin, tidak punya apa, orang fakir. Tapi bentuk kecintaan kepada Nabi, hadiah terus. Ya, kalau datang kota Madinah pasti kasih hadiah, walaupun apapun, yang penting ada. Begitu bentuk takzim kepada guru, begitu bentuk takzim kepada ulama. Akhirnya diberi suatu hari dia ngasih minyak samin. Ketika itu Nabi tidak ada lagi dakwah. Ketika datang, ditaruhlah di rumah Rasulullah. Lantas dia berdagang. Ini dari kampungnya, dia bajunya acak-acakan, biasa orang kampung, orang Badui. Ketika ia datang, langsung berjualan. Jualan minyak tadi. Ketika itu Rasul datang, kata Rasulullah, ada yang mencari aku. Kata orang rumah, ada seorang yang bernama Haris ibn Haram. Kemudian pada ketika itu Nabi, tunggu sebentar, saya akan ke pasar. Coba. Didatangi oleh Nabi, lihat Nabi. Makanya Habib Ali mengatakan, idza adzabahul miskin
ajabahu muajjala. Iya muajjala, cepat Nabi. Begitu kita kadang-kadang pilih-pilih. Ketika ada yang cari kita orang kaya, cepet kita. Yang tadinya sibuk, kita paling nanti aja lah. Begitu. Na'udzubillah. Tidak sifat Rasulullah SAW. Akhirnya ditangin Nabi. Ketika datang dia asyik jualan. Jualan, dipeluk oleh Nabi dari belakang. Dipeluk. Apakah Nabi ini enggan? Ini orang yang sudah lama jauh perjalanan, bau. Ya, apa? Semua baju pakaiannya jelek. Tapi Nabi tidak lihat itu. Dipeluk oleh Nabi. Akhir Nabi candain tuh. Apa kata Nabi? Man ishtara 'abd, ma ishtara hadal 'abd. Ayo siapa yang mau beli ini budakku dia. Ya, ini budak. Akhirnya ketakutan dia. Ketakutan. Apa katanya? Aku ini murah katanya. Ya, saya ini murah. Bal anta ghali indallah. Kata Rasul, engkau mahal di sisi Allah SWT. Lihat Nabi dengan jelas bahasanya, langsung dia tenang dia. Dia tenang, dipeluk oleh Nabi Muhammad, dipeluk oleh Rasulullah. Maksud daripada ini hadis bagaimana? Nabi tidak pilih-pilih siapapun. Nabi hormati, Nabi muliakan. Mereka para sahabat, begitulah akhlak mereka para sahabat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan manfaat kepada kita semua. Dan pulang dari sini kita apapun ingat tadi ada tauhid, ada sifat tauhid di sini, ada ihsan. Ketika kita melakukan apapun aktivitas kita mengaku cinta Nabi Muhammad, ingat Rasulullah. Jangan sampai menyakiti hati Rasulullah Bapak Ibu. Kalau kita nyakitin Rasulullah, siapa lagi yang memberikan syafaat uzma pasal yang besar? Yauma la yatakallamuna illa man adina lahu rahman. Man disini Nabi Muhammad. Pada hari nanti kelak kita mencari siapa yang berikan syafaat? Tidak ada. Illa man adina lahu rahman, kecuali Allah yang bersifat rahman memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat. Sehingga Nabi mengatakan, Analaha, akulah orang yang berhak memberikan syafaat. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yushari'u fi ridha wa la tuwalina waliyan siwa wa la khalaq wa amra wa asa. Hasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha linaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Haji Muhammad Riyadi SPDI. Demikianlah ceramah dan ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Ismail Yahya LCMA dan Ustaz Haji Muhammad Riyadi SPDI tentang hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Semoga dengan pengetahuan tersebut dapat menambah kecintaan kita pada Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya sesi tanya jawab kepada Ustaz Hafiz, kami persilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Jadi momentum ini sebenarnya ini kan mengekspresikan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai pulangnya dari sini nggak dapat apa yang sebenarnya kita niatkan. Orang kalau mau cinta berarti harus tahu apa yang dibahas tentang percintaan tersebut. Nah, jadi tadi para asatidz kita menjelaskan tentang cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan ngasih pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian. Door prize-nya ini berapa puluh juta ini semuanya ini. Nah, tebal Bapak Ibu. Nah. Ya. Jadi saya akan ngasih pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian. Materi yang disampaikan oleh Ustadz kita semua, Ustadz Ismail Yahya dan Ustadz Riyadi. Jadi apakah masih terekam dalam benak Bapak Ibu sekalian materi yang disampaikan para asatidz kita? Pertanyaan pertama, siapa, kalau Ustadz Ismail Yahya tadi kan menjelaskan sebelum kelahiran Rasulullah, ya. Berarti yang kita pertanyakan juga sebelum kelahiran Rasulullah. Siapa keponakannya, siapa nama keponakan Muthalib? Keponakannya Muthalib siapa namanya? Angkat tangan, silahkan.
Yang mana? Yang mana? Yang Ustaz Rizal pilih yang cewek dulu, Om. Silakan. Siapa keponakannya Muthalib? Syaibah atau Abdul Muthalib? Syaibah, Masya Allah. Ustaz Rizal, tolong kasihkan berapa puluh juta ini. Ilmunya mahal ya. Ada lagi? Pertanyaan kedua. Siapa nama asli buyutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masnya yang pakai batik nih. Bismillah. Hashim. Nama aslinya? Hashim. Ayo nama aslinya. Hashim itu kan tadi julukan buat beliau karena memeras bikin roti tadi. Yang ibu-ibu tadi dulu gitu. Boleh bapak yang di belakang. Ya yang sini gini. Amru, Masya Allah. Pertanyaan berikutnya. Istilah kebiasaan yang dilakukan oleh kakek Nabi Muhammad SAW yang perempuan. Siapa? Itu yang pakai cadar tuh. Itu adik saya itu. Gak bahaya kan? Beribadah, memberi makan. Yang kedua, Supaya memberi minum. Masya Allah. Nggak sia-sia adik saya. Yang gede, yang gede. Pertanyaan berikutnya. Siapa atau kabilah apa yang mengubur air Zam-Zam? Yang laki-laki mana? Itu adik angkat tangan. Masya Allah, yang baju putih. Yang angkat tangan. Yang mengubur air Zam-Zam. Yang baju putih, pakai kopiah putih. Abdul Muthalib. Iya. Boleh karena dia berani, Masya Allah. Meskipun pertanyaannya kurang tepat, tapi karena berani. Boleh Ibu. Ya. Silakan. Ibu yang depan ini, Nak. Langsung jawab aja, Bu. Bani Jurhum, Masya Allah. Betul, Masya Allah. Yang mengubur air Zam-Zam namanya Bani Jurhum. Siran keluar. Banyak siran. Kemudian kita lagi. Tadi Ustadzuna Riyadi menjelaskan tugas yang mengaku umatnya Rasulullah yang disebutkan di surah Al-A'raf. Ada berapa? Yang bapak-bapak ada nggak? Ibu-ibu, ibu yang kerudung coklat, boleh, Ibu. Tugas yang mengaku umatnya Rasulullah dalam surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3. Ada 3, Masya Allah. Pertama, memuliakan Nabi Muhammad. Masya Allah. Yang kedua, Habis waktunya. menolong agama Rasul. Ya. Yang ketiga, mengikuti Al-Quran atau mengamalkan Al-Quran. Masya Allah. Ya, benar semua Ibu. Barakallahu fiik. Amin. Masih berapa lagi?
Berapa puluh juta lagi? 40 juta. 40 juta lagi. Sahabat yang diutus Nabi untuk berhijrah mengajarkan Al-Quran ke Yaman. Itu adik. Ya. Terserah mau milih yang mana Ustaz Rizal. Yang angkat tangan tadi mana? Sa'ad bin Qatadah. Sa'ad bin Qatadah. Masya Allah, benar sekali. Berapa lagi? 3. Yang laki-laki lagi. Apa alasan orang-orang Arab pada zaman dahulu mengantarkan anaknya untuk ke Bani Sa'adah? Apa alasan mereka? Ada 3 sebab tadi. Nah, udah saya kasih tahu 3 sebab tadi. Kalau Ustaz Riyadi tadi ada nambahkan bisik-bisik, saya ada 4 sebenarnya. Ada yang 3 dulu, Muhaid, Abdul Muhaid, santri, Masya Allah. 3 alasan kenapa Nabi dititipkan ke Bani Sa'adah. Berdiri. Langsung. Yang pertama, supaya fisiknya kuat, ya, karena sederhanaan. Kemudian yang kedua, afsahul Arab, ya. Kemudian yang ketiga, sehat dan bergizi. Karena kurang sterilnya di kota Makkah ketika itu. Nah, boleh, Masya Allah. Itu hafal 30 juz Pak, santri Assalam. Dia hafal 30 juz. Masya Allah. Berapa lagi Ustaz Rizal? Tinggal 2 lagi. Berapa kali Nabi dibedah dadanya dan di umur berapa saja? Bapak yang belakang. Udah terlanjur, oke, nanti. Satu lagi Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Umur 4 tahun, terus kemudian umur 40 tahun ketika diangkat menjadi Rasul, kemudian umur 48 ketika Isra Mi'raj. Ya, kalau di materi Ustaz Ismail tadi 3 tahun, 40 tahun dan 48 tahun. Ya, boleh. Masya Allah. Ya. 10 juta lagi. Satu lagi. Siapa anak pertama dari Syaibah? Yang pakai kacamata nih, Ustaz. Boleh. Ibu. Ibu Haji. Ini ibu ini, yang ini. Haris kata dijawab Ibu Epi. Haris, Masya Allah. Benar sekali Ibu. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah, berarti Masya Allah semuanya kita menyimak apa yang disampaikan oleh para asatidz kita, dan semoga keluarnya kita dari majelis ini menambah kecintaan kita dengan Rasulullah SAW. Kemudian sehingga kita untuk berusaha setiap waktu kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Penutup kita mari bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dipimpin langsung oleh Syekhina Ahmad Suyuti LCMA PhD. Amin. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya arhamar rahimin, ya akramal akramin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja 'indana min a'malina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa limu'allimina wa dhil nuqi 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilayna
ولمن أوصانا بالدعاء لجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حب نبيك وصفيك محمد صلى الله عليه وسلم وحبب ما يقربنا إلى حبه. اللهم إنا وأهل بيتنا وأزواجنا وجيراننا نسألك حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحبب ما يقربنا إلى حبه يا رب العالمين. Allahumma ya arhamar rahimin, ya Allah ya rabbal alamin, yang maha pengampun maha penyayang, ya Allah, malam hari ini kami berkumpul di tempat ini, ya Allah. Jadikanlah perkumpulan kami ini, ya Allah, yang membuat kami menjadikan Engkau ridha, ya Allah, yang membuat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ridha terhadap kami. Jadikanlah kami sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, ya Allah. Jadikanlah malam hari ini malam yang menjadikan hati kami benar-benar terbuka, hati kami benar-benar menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang paling kami suri tawadani, orang yang paling kami idolakan dalam hidup kami, ya Allah. Jadikanlah sosok Nabi besar Muhammad SAW ini menjelma dalam hidup kami, ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadikanlah kami min khiyari ummati Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah kami keluarga, anak-anak kami, istri-istri kami, kawan-kawan kami semuanya orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, ya Allah. Kami telah mendengar banyak nasihat daripada ustadz dan guru-guru kami, ya Allah. Bahkan Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua, ya Allah, bahwa tidak akan sempurna, tidak akan baik iman kami, tidak akan sempurna keimanan kami kecuali kami menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang paling kami cintai, ya Allah. Maka malam hari ini kami memohon kepada Engkau, ya Allah, bukakanlah, bersihkanlah hati kami, ya Allah, dari segala kecintaan kepada selain Engkau dan kepada selain Nabi Muhammad SAW. Penuhkanlah hati kami dengan mahabbah, cinta yang sadiqah, yang benar-benar mencintai Engkau, ya Allah, sehingga cinta ini akan membawa kami kepada kebaikan. Segala gerak-gerik kami di dalam kehidupan ini semuanya yang Engkau ridhai, karena kami mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kecintaan ini akan membawa kami kepada keselamatan dunia dan akhirat, ya Allah. Tidak akan baik segala perbuatan kami kecuali disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semua kebaikan itu berasal dari Engkau dan disampaikan oleh Nabi Muhammad. Maka kami, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang benar-benar cinta dan bersyukur kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jauhkanlah kami daripada mencintai segala sesuatu yang jauh daripada Nabi Muhammad SAW. Jauhkan kami, hati kami, keterpautan kami, pikiran kami, gerak-gerik kami, niat kami. Jauhkan kami daripada sesuatu yang jauh daripada apa yang diniatkan oleh orang-orang saleh yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Allahumma ij'al a'malana wa niyyatana iktidaan bi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah yang mulia, satu hal yang paling utama, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan momentum ini untuk mengenang jasa-jasa beliau. Dan berakhirlah acara pada malam hari ini. Sebelum acara kami tutup, perkenankan kami di sini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara pengajian ini. Dan apabila kami dalam membawakan acara terdapat kesalahan, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya.
Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.